Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Manajemen Inovasi dan Teknologi. Di sini kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Rija Pahlevi sebagai moderator. NIM saya 7173510009. Dan di sini saya akan coba menjelaskan apa itu manajemen inovasi dan teknologi. Manajemen inovasi dan teknologi dilihat sebagai manajemen teknologi dan inovasi, bukan manajemen teknologi dan inovasi yang dipisahkan. Manajemen teknologi dan inovasi menganggap teknologi dan inovasi sebagai satu kesatuan, di mana teknologi dan pengelolaannya fokus pada inovasi, dan hal ini berarti teknologi sebagai syarat perlu dan inovasi sebagai syarat yang cukup. Yang pertama, teknologi. Teknologi adalah art and science atau industrial arts, yang dimana ruang lingkup teknologi adalah proses produksi mengenai barang atau jasa. Yang kedua ada inovasi. Pada basis teknologi tertentu, inovasi dimaksudkan untuk merealisasikan potensi untuk mengubah game bisnis dengan tujuan kompetitif advantage atau menjadi leader, bukan follower. Baiklah, terima kasih. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya Asmita Pasaribu, yaitu tentang peran teknologi dan inovasi. Terminologi inovasi yang berasal dari kata novo sesungguhnya berarti memperkenalkan sesuatu yang baru, sehingga pekerjaan inovasi juga terkait dengan masalah manajemen. Dalam kaitan ini, maka sumber daripada inovasi adalah teknologi, sehingga dua hal ini berkaitan erat satu dengan lainnya, yaitu ada riset dan inovasi. Dengan tersedianya teknologi, maka kolaborasi antar lembaga dan bisnis dalam satu negara semakin nyata dan tidak dapat dihilangi. Dan yang kedua ada produksi. Pusat teknologi bisa saja di negara-negara maju seperti Amerika Utara, Kanada, dan Jepang. Akan tetapi, fasilitas lain dapat berlokasi di negara-negara lain yang telah menjadi jaringan korporasi demikian. Yang ketiga ada e-bisnis. Penggunaan internet dan bentuk lainnya telah memungkinkan kontak bisnis secara langsung yang dikenal dengan business to business, dan sampai sekarang diprediksikan akan naik secara nyata. Yang keempat ada diaspora. Sebaran daripada ilmu dan teknologi demikian cepat yang apabila datang dari negara berkembang akan dapat menciptakan nilai kepada negara tersebut dengan memberikan nilai kepada bisnis, hubungan, dan transfer keahlian dan negara bisnisnya. Yang keenam ada advokasi. Dengan tersedianya teknologi, maka antara pihak yang berkaitan dengan memberikan advokasi satu dengan lainnya. Saya Yunika Algrea akan melanjutkan materi tentang tantangan inovasi. Yang pertama yaitu seeds versus weeds. Setiap perusahaan menghadapi banyak ide tentang pemanfaatan usulan teknologi. Akan tetapi selalu dihadapkan pada pertanyaan, apa manfaat dari usulan teknologi ini terhadap perusahaan, jenis mana yang akan digunakan, atau mana pula yang akan diabaikan. Yang kedua ada experience versus initiative. Bila mana telah diterima satu usulan, maka persoalan yang muncul adalah siapa yang akan melaksanakannya. Senior memang berpengalaman, akan tetapi cenderung menghindari risiko. Sementara manajer level menengah adalah inovatif, akan tetapi mau benar sendiri. Yang ketiga ada internal versus external staffing. Dalam mengelola usulan teknologi, ada kalanya dihadapkan pada pilihan penggunaan karyawan internal ataukah eksternal. Karyawan internal memang mempunyai kultur dan rasa memiliki yang tinggi kepada perusahaan, akan tetapi tidak selalu mempunyai kompetensi yang memadai untuk usulan teknologi yang akan digunakan. Sementara sumber daya eksternal lebih mempunyai spirit untuk melaksanakan usulan teknologi. Yang keempat, building capabilities versus collaborating. Usulan teknologi juga membutuhkan kapasitas dan kemahiran yang berbeda, bukan hanya membutuhkan biaya.
apabila usulan akan dikerjakan bersama atau berkolaborasi, nantinya akan menimbulkan ketergantungan kepada orang lain. Dalam hal ini, alternatifnya adalah perusahaan dapat mengembangkan sendiri kemampuan karyawan untuk menerapkan usulan teknologi. Dan yang terakhir ada incremental versus preemptive launch. Bagaimanapun, perusahaan harus mempertimbangkan apakah usulan diterapkan perlahan-lahan sehingga tidak menimbulkan risiko atau incremental, sementara preemptive adalah penerapan yang langsung dilakukan secara besar-besaran, akan tetapi dengan risiko yang besar. Bagaimanapun harus ada pertimbangan ketersediaan dana dan ketersediaan umpan balik sebelum menerima usulan teknologi. Baiklah, saya Ripka dari kelompok 2 akan melanjutkan materi, yaitu tentang strategi inovasi dan keunggulan bersaing. Melonjaknya jumlah pelaku usaha belakangan ini tentunya mengakibatkan persaingan pasar menjadi semakin ketat. Bahkan sekarang ini persaingan antara pengusaha yang satu dengan pelaku usaha lainnya sudah dalam kondisi yang semakin kompleks, sehingga masing-masing perusahaan kini berlomba menciptakan inovasi-inovasi baru untuk mempertahankan eksistensi bisnisnya. Anda bisa memulai dari hal-hal yang sederhana, misalnya sebagai berikut, yaitu yang pertama, produk unik dan menarik. Sebagian besar pelaku usaha pastinya berusaha untuk menciptakan produk baru yang belum pernah ada sebelumnya. Strategi ini memang cukup efektif sehingga produk yang diciptakan memiliki daya saing yang cukup kuat dan mampu bertahan di tengah padatnya persaingan pasar dalam menciptakan produk baru. Yang kedua, memanfaatkan teknologi modern. Strategi inovasi juga bisa Anda jalankan dengan memanfaatkan bantuan teknologi modern dalam setiap proses produksi maupun operasional usaha. Yang ketiga, meningkatkan kualitas SDM. Untuk meningkatkan produk yang inovatif, tentunya dibutuhkan sumber daya manusia yang berkompetensi dan memiliki kreativitas cukup tinggi. Karena sebelum merencanakan sesuatu inovatif, penting bagi Anda untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan karyawan sesuai dengan perkembangan perusahaan. Yang keempat, tingkatkan pelayanan. Di samping strategi inovasi dengan menciptakan sebuah produk, Anda bisa juga menawarkan pelayanan khusus bagi konsumen Anda, misalnya melayani servis untuk memberikan total solusi bagi para konsumen Anda. Selanjutnya, peran teknologi informasi dalam implementasi manajemen rantai pasokan. Peran teknologi informasi dalam kehidupan sehari-hari sangat penting karena perkembangan teknologi sudah semakin pesat sehingga kebutuhan manusia teknologi juga semakin banyak. Salah satu saat ini manfaat teknologi adalah perusahaan. Ada 5 peranan mendasar teknologi informasi di sebuah perusahaan, yaitu yang pertama, fungsi operasional akan membuat struktur organisasi menjadi lebih ramping, telah diambil alih fungsi oleh teknologi informasi. Karena sifat penggunanya yang menyebar di seluruh fungsi organisasi, unit terkait dengan manajemen teknologi informasi akan menjalankan fungsinya sebagai supporting agency di mana teknologi informasi dianggap sebagai sebuah firm infrastructure. Yang kedua, fungsi monitoring and control mengandung arti bahwa kebenaran teknologi informasi akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan aktivitas di level manajerial embedded di dalam setiap fungsi manajer, sehingga struktur organisasi unit terkait dengannya harus dapat memiliki span of control atau peer relationship yang mungkin terjadinya interaksi efektif dengan para manajer di perusahaan terkait. Yang ketiga, fungsi planning and decision mengangkat teknologi informasi ke tataran peran yang lebih strategis lagi karena keberadaan sebagai enabler dari rencana bisnis perusahaan dan merupakan sebuah knowledge generator bagi para pimpinan perusahaan yang dihadapkan pada realitas untuk mengambil sejumlah keputusan penting sehari-harinya. Yang keempat, fungsi communication. Secara prinsip termasuk ke dalam frame infrastruktur dalam era
organisasi modern di mana teknologi informasi ditempatkan posisinya sebagai sarana atau media individu perusahaan dalam berkomunikasi, berkolaborasi, berkooperasi, dan berinteraksi. Manfaat inovasi dan teknologi dalam berwirausaha. Seorang wirausahaan perlu berpikiran inovatif dan mampu untuk mengembangkan ide-ide dasar seperti melakukan kuesioner tentang tren yang ada saat ini melalui brainstorming ataupun melalui pemerhatian secara langsung tentang sesuatu yang menjadi hits saat ini melalui teknologi yang ada tentunya. Perkembangan teknologi merupakan proses baru yang teknikal. Kini Indonesia telah memiliki beberapa marketplace yang dapat dijadikan wadah dalam hal mempromosikan produk yang dihasilkan dalam suatu usaha yang dijalankan. Sekian dari hasil dari presentasi kami. Terima kasih.